Saya disuruh ngambil, di situ udah ada uang banyak sekali, satu kamar itu uang semua, itu milik Ibu Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu tepatnya itu di kisaran pesisir pantai Selamaran, yang titik tempat tepatnya itu di Ujung Anyar, Selamaran. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mohon maaf pakai dulu ya. Oke. Agar lebih jelas suaranya. Oke Kang, pada kesempatan malam ini saya datang kembali lagi untuk memperjelaskan bahwa sampean itu pernah bekerja di alam gaib, tepatnya itu di Dewi Lanjar ya, Kang? Ya, betul. Nah ini banyak banget komentar yang kepengen sedetail mungkin dengan sampean, terutama dari Kang Rangga Dwi Saputra. Itu bertanya, bagaimana cara bisa ketemu dengan Dewi Lanjar? Itu caranya bagaimana, Kang? Jadi begini Mas ya, kalau soal cara bertemu dengan Dewi Lanjar itu sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu. Tidak tahu bagaimana caranya, atau saya pun juga tidak punya keniatan untuk bertemu dengan Dewi Lanjar. Dikarenakan saya di situ itu bisa dibilang tidak sengaja atau tidak ada rencana sedikit pun saya ingin menemui Dewi Lanjar. Karena kan saya orang perginya pergi mancing. Kalau soal saya bertemu dengan Dewi Lanjar, apa itu tadi ada yang di pertanyaan itu kan bagaimana cara ketemu dengan Dewi Lanjar gitu kan? Iya. Itu saya tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Dikarenakan apa? Sepengalaman saya, sepengetahuan saya, orang yang kepingin, orang yang berniat ingin bertemu dengan Dewi Lanjar pun itu belum tentu bisa. Itu tidak semua orang, tidak sembarangan orang bisa menemui Dewi Lanjar. Kadang petunjuk-petunjuk pun itu ada yang menunjukkan harus begini, begitu, begini, begitu. Itu belum tentu benar. Karena tidak sembarangan orang bisa menemui Dewi Lanjar ke istananya. Gitu Bang. Jadi kalau semuanya ada yang bertanya, kepingin atau bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Dewi Lanjar, jenengan salah orang, jangan ke saya Mas. Saya pun nggak tahu caranya gimana, gitu aja. Iya. Dan ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Komardilah. Ya. Selama di alam gaib itu tidur di mana? Nah, kalau soal tidur saya sendiri pun bingung. Nah, gitu Mas. Karena hampir di situ nggak ada orang tidur. Semua nggak ada orang. Nggak ada orang tidur. Di situ adanya orang pesta. Saya cuma ingat kalau malam hari dan siang hari doang Mas. Iya, saya rasakan itu kayak di alam mimpi. Tapi itu benar-benar nyata. Kalau saya itu diajak ke tempat Dewi Lanjar sama bapak-bapak yang ngajakin saya mancing gitu loh Mas. Gitu. Jadi kalau soal tidur di situ nggak ada orang tidur karena di situ adanya pesta. Yang saya ingat itu nyata sekali. Itu kalau siang berganti malam itu saya ingat. Dan nggak ada rasa ngantuk sedikit pun nggak ada di situ. Berarti selama di situ sama sekali nggak tidur? Nggak tidur. Saya nggak tidur, di situ juga nggak ada orang tidur. Ya nggak tahu kalau dipikir sekarang secara orang udah udah punya nalar, udah sadar, itu apa mungkin karena di alam goib atau di alam bawah sadar dibawa orang halus, itu saya nggak tahu. Yang jelas saya di situ nggak tidur. Di situ juga nggak ada orang tidur, adanya orang berpesta. Intinya kalau di istilah Jawa itu orang hajatan, gitu loh. Jadi di situ sebenarnya saya juga nggak tidur. Yang saya pikirkan, yang saya istilah Jawa itu saya angen-angen, itu yang penting besoknya saya kalau ini udah selesai saya mau diajak mancing, gitu. Ketiganya bernama Suharing Awi 750.
bertanya tentang sepeda motor. Itu sepeda motornya apakah hilang atau ketemu atau bagaimana? Ternyata setelah saya sadar, setelah saya pulang, ya motor itu udah dibawa sama keluarga saya, sudah dibawa pulang sama keluarga saya. Dikarenakan saya itu udah dipositifkan hilang, yang ada di situ cuma motor saya. Akhirnya motor saya dibawa pulang sama keluarga, sama tim pencarian saya, gitu Mas. Pertanyaan selanjutnya Kang, dari Budi Nugroho 1197. Ya. Selama 7 hari 7 malam, kenapa kok HP-nya nggak mati? Itu kalau soal HP, itu memang nggak mati Mas. Setelah saya pulang dari sana pun saya juga bingung. Saya 7 hari, tapi saya masih pegang HP saya hidup. Cuman yang anehnya, HP saya itu sama sekali nggak ada sinyal. Saya mau menghubungi ini itu juga tidak bisa. Nah, dari situ Mas. Itu kalau HP hidup, sampai saya pulang pun sebenarnya HP masih hidup. Selanjutnya Kang, dari Kang Nur Hidayat bertanya, yang lebih aneh, Dewi Lanjar itu dapat uang itu dari mana itu? Nah, kalau soal pertanyaan Dewi Lanjar dapat uang dari mana, itu sebenarnya kalau dipertanyakan ke seorangan atau manusia seperti kita manusia biasa itu di luar nalar saya ya Mas. Soalnya kan Dewi Lanjar makhluk halus. Jangankan uang, mereka pun mungkin bisa mendatangkan emas, perak, apapun segala macamnya itu bisa mendapatkan karena dia itu makhluk halus, gitu Mas. Ya kan? Jangankan uang, gitu. Kalau soal dapat uang dari mana atau punya uang dari siapa, saya nggak tahu itu Mas. Tahu saya dikasih lihat, saya disuruh ngambil, di situ udah ada uang banyak sekali, satu kamar itu uang semua, itu milik Ibu Dewi Lanjar, gitu Mas. Kalau soal pertanyaan dapat uang dari mana, saya sama sekali nggak tahu. Bahkan mungkin ketanya ke siapapun orangnya, orang siapapun bertanya itu nggak bakalan ada yang tahu Dewi Lanjar itu dapat uang dari mana, gitu Mas. Karena dia itu makhluk gaib, makhluk halus, gitu. Jadi kalau orang awam, orang biasa seperti saya yang nggak bakalan nalar ke situ dapat uang dari mananya itu, ya saya nggak tahu, gitu. Nggak tahu di situ ada banknya. Ya nggak tahu itu gitu ada bank atau ada juragan uang, itu saya nggak tahu di situ Mas. Iya, benar. Iya. Untuk selanjutnya dari Kang Kaum Rebahan, 7 hari emang nggak mandi dan nggak makan, itu bagaimana Kang? Kalau mandi yang saya rasakan emang nggak mandi Mas, tapi kalau makan saya makan karena saya disuruh ngikut makan ya makan, kita makan. Ya makannya seperti biasa, ada nasi, ada ayam, ada rendang, ada segala macam di situ ada makanan Mas. Bahkan sampai saya disuruh tinggal milih makanan yang seperti apa, itu di situ ada semua makanan. Ada juga yang seperti adat Jawa. Kalau di sini, kalau adat sini, orang-orang sini itu yang namanya, kalau orang sini tuh namain itu Mas, apa namanya ya, yang dari singkong itu opak, itu di sana ada. Terus ada, kalau orang Jawa, orang sini juga namanya rengginang, atau istilah Jawanya krecek, itu di sana ada. Ada opak, ada rengginang, ada gemblong, ada jenang, itu ada semua di sana Mas. Kalau soal makanan prasmanan itu komplit, saya makan. Kalau soal mandi, seingat saya itu nggak mandi, karena di situ nggak ada orang mandi. Oke Kang, ini pertanyaan selanjutnya dari Kang Samsul Hadi. Ini sebenarnya sampean punya pengalaman seperti itu, ini benar apa hanya sekedar mimpi? Oh benar Mas, itu benar, real, itu real, bukan mimpi. Itu saya berangkatnya mancing juga orang saya sadar, nggak mimpi. Pas pertama diajakin sama bapak-bapak, diajak memancing katanya yang banyak ikannya, itu juga nyata, nggak mimpi itu Mas, itu real, itu nyata. Orang yang pernah ditemui gaib pasti punya pengalaman yang jarang ditemui orang.
Itu benar nggak? Ya, benar sekali itu Mas. Itu benar sekali. Kalau soal bertemu sama orang gaib ya udah saya jelaskan dari awal tadi. Dikarenakan kemungkinan saya juga pernah ngalamin ya. Karena saya dulu masih bujang itu sering berpuasa, istilah Jawanya prihatin, itu karena saya udah hobi atau suka ke hal-hal yang gaib Mas. Saya punya penasarannya itu, rasa ingin tahu saya tentang hal-hal gaib itu besar Mas. Apapun yang kata orang begini begitu tentang hal gaib itu pasti saya punya rasa penasaran ingin tahu. Jadi gimana caranya itu pasti saya lakuin. Mungkin itu dengan cara berpuasa atau bersemedi. Saya dulu sering melakukan hal-hal seperti itu. Itu Mas. Kalau istilah orang Jawa ngomong itu di bidang perjimatan, jimat itu juga saya sering alami dulu. Saya pernah melakukan mencari jimat ini itulah itu. Tapi kan itu hanya sekedar hobi saya. Itu hanya sekedar rasa penasaran ingin tahu saya gitu Mas. Kalau soal jimat itu ya kalau toh saya punya, saya dapat, itu juga buat koleksi saya Mas. Gitu. Buat koleksi saya, kalau mau ditunjukin juga ada nantilah kapan-kapan Mas ya. Nah, kalau soal perjimatan itu gitu. Itu berarti pengalaman saya karena suka sama hal-hal yang gaib dulu, suka hal-hal yang gaib, sering berpuasa, sering kadang bersemedi atau istilah Jawa prihatin lah gitu Mas. Gitu ceritanya. Terus untuk Kang Mudiono, Dewi Lanjar itu di sekitar pantai utara Jawa, yang paling kental itu di bagian Alas Roban sampai Jepara. Itu benar apa enggak? Itu kalau menurut sepengalaman saya itu sebenarnya enggak benar Mas. Kurang benar. Kurang benar. Karena Dewi Lanjar itu tepatnya itu di kisaran pesisir pantai Slamaran, yang titik tempat tepatnya itu di Ujung Anyar Slamaran. Gitu, Mas. Jadi kalau ada orang ngomong di mana tadi Jepara, Alas Roban. Alas Roban itu kan area Batang Mas ya. Iya. Itu saya nggak pernah sih dengar cerita seperti itu. Kemungkinan itu cerita-cerita dari lain orang. Kadang-kadang yang namanya orang bercerita kan ada yang cerita ini itu kan belum tentu tepat. Tapi tahu saya, sepengalaman saya yang pernah saya alamin di waktu itu di pantai Slamaran adanya, yaitu saya berangkatnya itu ke Ujung Anyar Slamaran itu. Jadi kalau tentang adanya Ibu Dewi Lanjar di Alas Roban atau di Jepara itu saya juga kurang paham itu Mas. Yang jelas yang sampean alami. Yang saya alamin karena di pesisir pantai Slamaran. Jadi kalau ada yang di Alas Roban, di mana Jepara, bahkan sampai mungkin di Purwokerto apa di mana, itu saya kurang tahu, kurang paham. Karena sepengalaman saya yang saya alamin itu adanya istana Ibu Dewi Lanjar itu di pesisir pantai Slamaran, tepatnya di Ujung Anyar Slamaran. Dan dari Mas Syarif, ini mungkin hampir sama dengan apa yang saya mau tanyakan. Iya. Kok sampean dikasih uang sebanyak itu, kenapa nggak diambil gitu loh? Harusnya diambil sebanyak-banyaknya gitu. Itulah jiwa saya Mas. Itulah jiwa saya. Saya tidak mempunyai ambisi. Coba saya bertanya sama jenengan. Misalnya jenengan itu butuhnya itu emas. Jenengan butuh emas, dikasih batu, mau apa enggak? Enggak mau ya? Enggak bakalan mau, karena saya di situ butuhnya ikan. Saya di situ ya, kalau namanya manusia kayak saya serba kekurangan, pasti butuh duit apa ini. Tapi dari situ saya sudah sadar. Ya kayak di alam bawah sadar saya, cuman saya juga berpikir di situ kok bisa ada orang mempekerjaan orang mau ngebayar tapi dengan cara ngambil sendiri. Itu kalau dipikir secara logika orang sadar itu kan aneh Mas. Iya benar. Nah makanya saya nggak punya rasa ambisi atau rasa kepingin kaya ini itu enggak. Saya ambil sewajarnya. Saya biasanya kerja dibayar segini.
taruhlah 120.000 atau 150.000, yang 50.000 udah saya buat makan di sana. Istilah katanya seperti ibarat di proyek itu uang makan. Itu ya saya ngambil 100.000. Jadi kalau 7 hari saya ngambil 700.000 gitu Mas. Karena saya tidak mempunyai, sedikit pun tidak mempunyai ambisi kepingin ngambil banyak duit itu atau kepingin kaya dari situ, itu enggak. Karena apa? Dari situ di pesta itu saya juga udah dikasih tahu bahwa itu di istana Ibu Dewi Lancar gitu. Untuk episode part 2 kali ini kita akhiri. Apabila kami berdua ada salah kata, terutama dari Kang Irfan yang salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.